Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi Madhhab Asy-Syafi'i. Kitab yang membahas mengenai kaidah fikih dan prakteknya dalam mazhab Syafi'i. Kita telah membahas 4 kaidah asasiyah dan pada kali ini kita akan membahas kaidah kelima termasuk dalam kaidah asasiyah, yaitu kaidahnya berbunyi al-'adatu muhakkamatun atau jika diterjemahkan adat itu muhakkamah menjadi salah satu sumber dalam hukum gitu. Kita akan bahas maknanya. Pertama yang dikatakan al-'adah atau adat itu adalah, ini dikatakan mastamarun nasu alaihi ala hukmin uqul wa adu ilaihi marra ba'da marrah, atau al-istimrar ala syai' maqbul li tab' as-salim warruju' ilaihi marra ba'da ukhra. Jadi sesuatu yang oleh manusia itu terus-menerus dilakukan gitu ya. Dan dia memang senantiasa dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Disebut juga sebagai al-'urf. Ada urf itu adalah kata yang sama artinya. Kemudian muhakkamah gitu ya. Muhakkamah ini maksud dengan muhakkamah di dalam kaidah ini adalah annal 'adah yal marja' lil fasl 'inda tanazu'. Jadi adat itu ya, karena dia muhakkamah artinya adalah dia sebagai tempat referensi atau tempat kembali ketika kita mengalami kebingungan atau mengalami kita sedang mencari kebenaran. Karena dia muhakkamah, maka dia sebagai salah satu sumber tempat kita sumber referensi kita gitu ya dalam mencari kebenaran. Nah, kemudian terdapat syarat-syarat ketika adat itu bisa menjadi sumber kita bisa kembali kepada urf itu kapan sih gitu ya. Wa yashtarit lil amal bil 'adah awil 'urf an yakuna 'amman syamilan mustafidan bainan nas Pertama, adat itu harus bersifat umum gitu ya. Dia tidak bisa adat hanya 4 orang, 5 orang gitu ya. Tapi adat itu memang harus sifatnya umum gitu ya. Masyarakat secara umum itu menerima hal tersebut gitu ya. Wa an la yu'aridhu nas au ijma' Dan adat itu tidak boleh bertentangan dengan nas Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau ijma'. Wa illa kana 'urfan batilan la qimata lahu. Kalau dia bertentangan, maka urf itu adalah urf yang batil Tidak bisa kita pakai sebagai referensi. Kemudian kita berbicara penerapannya dalam hukum-hukum itu banyak sekali contoh-contohnya. Seperti misalkan nomor 1 al-a'mal al-munafiyah lis-sad idza kanat qalilah fala tu'athir wa in kan katsira fatubtilha. Pekerjaan-pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan maksud sholat gitu ya. Ketika dia contohnya gerakan gitu. Gerakan itu ketika gerakannya banyak dalam sholat maka dia membatalkan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, banyak yang kecil ini seperti apa gitu. Nah, itu di sini dikatakan dikembalikan kepada urf Ketika urf
menyatakan bahwa gerakannya banyak, ya, maka dia membatalkan. Gitu. Jadi yang jadi pegangan adalah uruf di sini ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri kan 3 kali gerakan berurutan. Itu secara uruf ya, dianggap banyak. Kemudian di sini yu'fa 'anil najasat qalilah dunal katsirah. Ya, najis itu ketika najis itu sedikit dia dimaafkan. Nah, kemudian banyak dan sedikitnya ini standarnya apa? Dikembalikan lagi pada uruf di sini ya. Itu contohnya tadi ya, dalam perkara sholat, perkara najis ya. Kemudian di sini juga kan la yu'athir al-fasil qalil bainal ijab wal qabul gitu ya. Antara ijab dan qabul itu tidak mengapa jika terpotong ya. Secara sedikit terpotong sebentar gitu. Nah, kemudian sebentar ini kembali kemana? Kembali ke uruf ya, kembali ke adat lagi, ke standarnya. Ya. Kemudian bagaimana jika ada ta'arud al-urf asy-syara' ya, ada pertentangan antara adat ya dan syariat gitu ya. Ini maksud dengan urf di sini adalah adat ya, yang menjadi kebiasaan di antara manusia ya. Dan ini maksud dengan syariat di sini adalah ma warada fil kitab aw sunnah ya. Apa yang ada di dalam Quran dan sunnah. Bagaimana jika mereka bertentangan gitu ya. Nah, di sini ada 2 jenis ya, ada 2 kondisi. An-naw'ul awal ya, jenis pertama alla yata'allaq bil lafzi syar'i hukmun. Ya. Fa yaqaddam 'alaihi 'urf al-isti'mal ya. Jika dalam syariat tadi, dalam kitab sunnah itu, di lafaznya ya, itu tidak berkaitan dengan hukum, maka urf yang didahulukan, ya, dikedepankan. Contohnya, falau halafa la ya'kul lahman, ya, jika ada seseorang yang bersumpah ya tidak akan memakan daging ya, lam yahnus bisak ya. Jika dia makan ikan ya, dia tidak tergolong melakukan sumpah palsu gitu ya. Walaupun ya Allah menyebut ikan itu sebagai lahman juga, daging juga gitu. Tapi karena penyebutan lahman yang tidak terkait dengan hukum ya, maka yang berlaku adalah urf ya. Urfnya adalah daging itu ya daging sapi, daging ayam gitu ya, bukan daging ikan gitu ya. Maka dia tidak termasuk sumpah palsu ya, jika dia makan ikan. Ya. Kemudian yang kedua, jenis kedua, an-naw'u tsani an yata'allaqa bil lafzi syar'i hukm. Ya. Jika dalam lafaz syariat itu ya, kitab dan sunnah itu berkaitan dengan hukum, maka fayaqaddam 'ala al-urf isti'mal. Maka lafaz syar'i itu yang didepankan ya daripada urf ya. Contohnya falau halafa la yusalli lam yahnus illa bidzati ruku' wasjud ya. Jika seseorang bersumpah untuk tidak sholat gitu ya, maka dia tidak melakukan sumpah palsu ya, kecuali memang melakukan sholat yang sebenarnya gitu ya, sholat yang ada ruku, ada sujud gitu ya. Karena lafaz sholat dalam Quran dan Sunnah itu berkaitan dengan hukum, sehingga sholat yang dimaksud di sini adalah sholat ya yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam gitu kan. Maka dia tidak bisa diartikan dengan sholat yang arti doa gitu ya. Karena berkaitan dengan hukum gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini menegaskan lagi ya mengenai dobit atau ketentuan standar ya al-ahkam fil urf wasy' ya. Dalam menggunakan urf ini ya, dalam berhukum dengan urf ini. Qala al-fuqaha ya,
Ahli fikih berkata, "Kul ma warada bihi syar' mutlaqan wala dhabit lahu fihi wa fil lughah yurja fihi ila al-'urf." Jika sesuatu itu tertulis dalam syariat yang bersifat mutlak, gitu ya. Kemudian dia tidak ada standar tertentu ya dalam syariat. Juga tidak ada standar tertentu dalam kaidah bahasa, gitu ya. Maka yurja fihi ila al-'urf, maka dikembalikan kepada adat, gitu ya. Seperti tadi kan banyak sedikitnya najis yang dimaafkan itu tidak ada ditentukan dalam syariat, gitu ya. Maka kembalikan ke urf, gitu ya. Beda ketika misalkan jumlah rakaat sholat, gitu ya. Nah, itu kan sudah ada dobitnya, sudah ada ketentuannya dalam syariat. Maka tidak bisa dikembalikan ke urf, gitu ya, ke adat seperti apa nih biasanya sholat subuh. Nggak bisa, karena sudah ada ketentuan dalam syariat, gitu ya, secara rinci. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa dibahas mengenai kaidah ini, gitu ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.